Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Setiawan dengan NIM 2011502073. Pada penelitian kali ini, judul yang saya ambil yaitu Analisis Sentimen Putusan Mahkamah Konstitusi Sengketa Pilpres 2024 pada YouTube berbasis website dengan Nick Bias. Ya, adapun latar belakang pada penelitian kali ini, perkembangan teknologi informasi telah mengubah media sosial menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berbagi informasi, pandangan, dan opini. Media sosial seperti YouTube menjadi sangat populer di Indonesia dengan pengguna mencapai 139 juta pada awal tahun 2024 yang menjadikannya negara keempat dengan pengguna terbanyak di dunia. Pada awal tahun 2024, pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia menimbulkan kontroversi akibat putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres, dan publik memberikan tanggapan beragam terhadap hasil putusan tersebut, mulai dari dukungan, netralitas, hingga ketidakpuasan. Banyaknya komentar di YouTube, analisis sentimen manual menjadi tidak mungkin dilakukan, sehingga diperlukannya pendekatan sistematis dan efisien. Analisis sentimen membantu mengklasifikasikan opini publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menjadi opini positif, netral, dan negatif. Adapun perumusan masalah dalam penelitian kali ini, bagaimana persepsi atau opini masyarakat Indonesia terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan gugatan sengketa Pilpres 2024, khususnya melalui tayangan video yang disiarkan oleh saluran Kompas TV dan CNN Indonesia. Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini, data yang dianalisis hanya berasal dari dua saluran YouTube, yaitu Kompas TV dan CNN Indonesia. Data yang digunakan hanya terdiri dari satu video YouTube yang dipublikasikan oleh saluran Kompas TV dan CNN Indonesia. Jumlah total komentar yang akan dianalisis adalah sebanyak 1.060 yang bersumber dari Kompas TV dan CNN Indonesia yang diambil dalam rentang waktu 22 April 2024 sampai 24 Mei 2024. Sistem hanya dapat menilai opini pada unggahan di YouTube sebagai positif, negatif, atau netral. Adapun tujuan penelitian kali ini untuk menganalisis sentimen masyarakat Indonesia terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilpres 2024 melalui komentar di saluran Kompas TV dan CNN Indonesia di YouTube, dengan mengidentifikasi apakah komentar tersebut bersifat positif, negatif, atau netral, dan menguji akurasi metode Nick Bias. Adapun perbedaan penelitian kali ini, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pristama dan kawan-kawan, terdapat perbedaan di proses preprocessing di mana penelitian sebelumnya tidak terdapat pergantian slang word, sedangkan pada penelitian kali ini terdapat penggantian slang word. Dan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah dan kawan-kawan menggunakan support vector machine, sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan bias classifier. Dan terdapat fitur prediksi kalimat yang dapat menambahkan teks secara manual. Ya, adapun penerapan metode yang pertama, pengumpulan data. Pada pengumpulan data, komentar YouTube bersumber dari komentar YouTube dari channel Kompas TV dan komentar YouTube dari channel CNN Indonesia dalam rentang waktu 22 April 2024 hingga 24 Mei 2024. Di sini terdapat hasil crawling data yang dilakukan melalui Google Colab Python, dan di sini terdapat hasil preprocessing, di mana proses preprocessing melalui proses tahapan scaffolding, cleaning, tokenizing, stop code removal, dan stemming. Dan terdapat proses slang word di mana proses tersebut digabung di proses cleaning. Lalu setelah proses pembersihan, dilakukan proses pelabelan. Setelah proses pembersihan, data yang bersih menjadi 1051. Dan di sini terdapat contoh dari proses pelabelan data yang dilakukan secara otomatis. Lalu proses pembagian data. Proses pembagian data ini menggunakan teknik stratified random sampling yang untuk memastikan proporsi yang proporsional antara data latih dan data uji. Di sini terdapat tabel hasil dari pembagian dengan rasio data 1:9. Lalu di sini terdapat hasil dari klasifikasi Nick Bias di mana label otomatis dan label sistem disajikan. Lalu pengujian metode. Pengujian metode menggunakan confusion matrix untuk menganalisis kinerja algoritma dalam mengklasifikasikan data. Lalu, confusion matrix adalah metode yang umum digunakan untuk menghitung akurasi, recall, precision, dan F1 score. Dan di sini terdapat hasil keseluruhan pengujian, di mana pengujian ini dilakukan melalui 3 pengujian dengan rasio 1:9, 2:8, dan 3:7, di mana hasil terbaik
didapat oleh rasio 1:9 dengan nilai akurasi terbaik yaitu 65%. Lalu hasil klasifikasi sentimen. Dari hasil klasifikasi dapat dilihat bahwa mayoritas sentimen terhadap gugatan sengketa Pilpres 2024 cenderung positif yang mencapai 63,8% dari total sampel. Sentimen netral dan negatif masing-masing menyumbang 13,3% dan 22,8%. Adapun kesimpulan dalam penelitian kali ini, sentimen masyarakat terkait putusan sengketa Pilpres 2024 pada komentar YouTube Kompas TV dan CNN Indonesia menunjukkan 63,8% sentimen positif, 13,3% sentimen netral, 22,8% sentimen negatif. Lalu metode neck bias dengan rasio data uji dan data latih 1:9 menghasilkan akurasi tertinggi berdasarkan pengujian dengan akurasi mencapai 65%, presisi mencapai 62%, recall mencapai 73%, dan advanced score mencapai 61%, sehingga metode neck bias dapat mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Adapun saran ke depannya, dapat lebih menambahkan daftar stop word dan slang word yang sesuai dengan konteks untuk menghasilkan dokumen yang lebih bersih dan akurat. Lalu, dapat mengembangkan program pada menu prediksi kalimat karena hasil prediksi sentimen masih terdapat kesalahan jika kalimat atau teks yang dimasukkan berada di luar topik pembahasan. Lalu terkait aplikasi website yang saya buat, ya di sini terdapat website yang saya buat di mana ada halaman beranda atau dashboard yang berisikan info jumlah dataset yang dimasukkan. Lalu di sini terdapat fitur dataset di mana pada saat ingin melakukan dapat mengimport dataset dan memasukkan filenya. Lalu terdapat fitur preprocessing di mana sebelum melakukan proses preprocessing dapat mengklik tombol preprocessing dan akan menampilkan hasil teks yang bersih. Dan jika ingin melihat setiap proses dapat mengklik tombol detail. Di sini terdapat hasil proses setiap tahapan. Lalu selanjutnya fitur pelabelan di mana di sini terdapat fitur pelabelan otomatis jika mengklik tombol pelabelan otomatis dan terdapat action jika ingin mengedit atau menghapus data tersebut. Lalu di sini terdapat fitur klasifikasi neck bias, itu berfungsi untuk melakukan klasifikasi dan dapat memasukkan pengujian yang ingin dilakukan 1:9, 2:8, atau 3:7 dan dapat mengklik tombol klasifikasi data. Lalu setelah itu terdapat menu prediksi kalimat yang dapat menginputkan teks secara langsung. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.